Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 2 Maret 2022 bersama Romo John Laba SDB dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Saudari dan saudara yang dikasihi dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya Romo John Laba SDB dari komunitas Novisiat Salesian Don Bosco di Tiga Raksa, Tangerang. Hari ini hari Rabu Abu. Saya akan membacakan Injil Matius bab 6 ayat 1-6 dan ayat 16 sampai 18. Dan juga memberikan renungannya. Sekarang kita dengarkan bacaan Injilnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka membuat air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan pada hari ini, memaknai sedekah, berdoa, dan berpuasa. Pertama-tama saya mengucapkan selamat memasuki masa Prapaskah tahun 2022. Kita semua akan akrab kembali dengan istilah Aksi Puasa Pembangunan atau APP. Bagi kami yang berdomisili di Keuskupan Agung Jakarta, tema dari APP tahun 2022 adalah menjunjung tinggi martabat manusia, semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi. Dengan tema ini, umat di
Keuskupan Agung Jakarta, sebagaimana juga diharapkan oleh Bapak Uskup dalam surat gembalanya yang dibacakan pada hari Minggu yang lalu, ingin mendalami paham mengenai martabat manusia dan berusaha untuk bisa mencari jalan-jalan kreatif untuk menjunjung tinggi dan menghormati martabat manusia. Bagi saya secara pribadi, tema ini memang sangat menarik dan kontekstual, sesuai dengan keadaan kita di masa pandemi dan juga berbagai situasi sosial dan politik yang berkaitan langsung dengan upaya untuk menjunjung tinggi martabat manusia. Jalannya adalah kita semua semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi dalam menjunjung tinggi martabat manusia. Untuk mewujud nyatakan tema APP dalam kehidupan praktis, kita mengingat 3 kewajiban dalam masa Prapaskah sebagaimana disebutkan di dalam bacaan Injil yang barusan kita dengar. Ketiga kewajiban yang dimaksudkan adalah sedekah, berdoa, dan berpuasa. Tentu saja ketiga kewajiban ini bukan hanya merupakan kewajiban dalam agama Yahudi semata, tetapi bahwa Tuhan Yesus sendiri mengajarkannya secara baru bagi para muridnya ketika dia berkhotbah di bukit, dan juga dia mengajarkan kepada kita yang mendengarkan Injil pada hari ini sebagai jalan menuju kekudusan atau jalan untuk mencapai kekudusan. Tuhan Yesus menasihati supaya sedekah, berdoa, dan berpuasa dilakukan secara tersembunyi. Apa artinya tersembunyi? Tersembunyi berarti melakukan semuanya tanpa perlu pamer, tanpa perlu kasak-kusuk bahwa kita sudah memberi sesuatu kepada sesama kita. Tersembunyi berarti tanpa perlu menarik perhatian orang lain di sekitar kita. Ketiga kewajiban ini dilakukan secara tersembunyi karena langsung berkaitan antara kita sebagai anak dan Allah sebagai Bapa kita. Yesus tadi mengatakan dalam Injil, Bapamu yang tersembunyi, Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu, ya. Bapa yang di tempat tersembunyi melihat dan mendengarkan segala sesuatu yang dilakukan oleh anak-anaknya. Dengan demikian, ketika kita memberi sedekah, ketika kita berdoa dan berpuasa, kita harus menyadari bahwa kita melakukannya karena iman kita kepada Tuhan, karena kasih kita kepada Bapa di surga. Kita memberi sedekah, kita berdoa, kita berpuasa untuk memuliakan Bapa di surga. Maka boleh dikatakan bahwa dengan memberi sedekah, dengan berdoa dan berpuasa, kita semakin menjunjung tinggi martabat manusia dengan semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Dan pada saat yang sama, kita memuliakan Bapa di surga. Saudari dan saudara terkasih, sedekah itu merupakan sebuah semangat untuk membangkitkan perhatian kita
kepada orang-orang lain yang sedang menderita atau orang-orang lain yang sangat membutuhkan. Mereka yang tidak berkecukupan akibat pandemi yang berkepanjangan atau akibat situasi sosial dan politik yang ada di sekitar kita. Penderitaan sesama merupakan penderitaan Yesus yang kelihatan di dunia ini. Maka kita perlu hadir untuk meringankan, bukan untuk memberatkannya dalam masa tobat atau masa prapaskah ini. Dalam masa prapaskah kita berdoa dan belajar untuk berdoa. Doa itu berarti kita mengangkat hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Doa dapat mengubah hidup kita menjadi baru. Doa mempertobatkan kita semua. Maka kita tidak hanya berdoa, tapi kita juga belajar berdoa. Berpuasa. Dengan berpuasa itu bukan berarti kita mengurangi makanan dan minuman. Kita hanya makan kenyang 1 kali sehari. Kita makan tidak sampai kenyang sebagai tanda pengorbanan diri kita, tanda pertobatan kita. Semua ini kita laksanakan tersembunyi karena Bapa di surga mengetahui apa yang kita lakukan di dunia ini. Berpuasa yang paling benar adalah kita mengoyakkan hati kita, bukan mengoyakkan pakaian. Kita memurnikan hati kita. Berpuasa dari kebiasaan untuk berbuat dosa. Itu puasa yang paling benar. Pada hari Rabu ini, hari Rabu Abu, kita semua menerima abu yang dioleskan di dahi kita dalam bentuk tanda salib atau yang ditaburkan di kepala kita. Abu itu merupakan tanda pertobatan kita. Di dalam kitab suci, kita menemukan kisah perutusan Yunus ke kota Niniwe untuk menyerukan pertobatan di kota itu. Abu dipakai sebagai tanda pertobatan. Dalam kitab Nabi Yunus bab 3 ayat 6 kita temukan abu sebagai tanda pertobatan. Tapi coba kita kembali ke kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian kita diingatkan bahwa kita ini diciptakan dari debu. Dan suatu saat nanti kita akan kembali menjadi debu. Oleh karena itu, pada saat menerima abu di gereja, kita mendengar ucapan dari Romo atau pelayan liturgi yang mengatakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan kalimat kedua, kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Kita hanyalah debu. Hanya debulah aku. Sebuah nyanyian yang kita kenal dalam gereja. Kita hanyalah debu saja, maka mari kita semakin mengasihi. Mari kita semakin peduli. Mari kita semakin bersaksi dalam hidup kita. Kita berusaha supaya sedekah kita, doa-doa kita, dan juga puasa kita itu layak di hadirat Tuhan sebagai tanda kasih, tanda kepedulian kita, dan tanda kesaksian kita kepada sesama yang ada di sekitar kita. Bagi saya, ini adalah sebuah prapaskah yang benar. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam surga, hari ini Engkau mengingatkan kembali bahwa kami ini dari debu dan akan kembali menjadi debu. Bantulah kami
agar dalam hidup dan pelayanan kami juga semakin mengasihi, kami semakin peduli dan bersaksi tentang kasih-Mu dalam hidup kami, dengan memberi sedekah, dengan belajar untuk berdoa, dan dengan berpuasa sebagai jalan yang Engkau tujukan pada kami menuju kekudusan. Bunda Maria, hantarlah doa dan harapan kami ini kepada Yesus Kristus, Putra-Mu. Amin. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 2 Maret 2022. Terima kasih kepada Romo John Laba untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.